Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Agung Nugroho dengan nomor NIM 3301011869. Oke, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Syifaul Amin untuk membuat video mengenai pembahasan dari silabi yang ada di mata kuliah hadis ahkam. Oke, dari beberapa silabi saya mengambil materi kitbah. Apa itu kitbah? Kitbah berasal dari bahasa Arab yang berarti meminang atau melamar seseorang. Nah, kata minang itu berasal dari kata pinang, meminang, kata kerja. Secara etimologi, meminang atau melamar itu artinya meminta seorang wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, kitbah menurut kata yang tersusun itu terdapat huruf dari ho, to, ba dan memiliki dua arti. Yang pertama adalah khataba yukhatibu kitaban, merupakan akar dari khutbah. Sedangkan makna kedua, istilah khitbah adalah pernikahan, yakni meminta untuk mengajak atau mengajak untuk menikah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah khitbah adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan seorang istri. Nah, khitbah secara bahasa adalah seorang yang meminang perempuan pada suatu kaum jika ia ingin menikahinya. Oke. Dan menurut kompilasi hukum Islam, KHI sendiri itu memberikan definisi mengenai peminangan yang merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau perempuan ke arah terjadinya sesuatu hubungan perjodohan antara pria dan wanita dengan cara-cara yang ma'ruf atau baik. Oke, baik. Dasar hukum khitbah itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 ya, 235 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima harajtum bihi min khitbatin nasya'i au aknantum fi anfusikum alimawah, yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka dengan secara rahasia, kecuali sekedar mengucap kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam. Nah, namun demikian, khitbah bukanlah syarat sah dari nikah. Dengan atau tanpa khitbah, nikah tetap sah. Bukan begitu, Pak? Nah, hukum peminangan sendiri itu setahu saya ada 3 pembagian. Nah, yaitu yang pertama mubah. Mubah itu adalah boleh. Khitbah wanita yang belum ada niat positif bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Dan sunnah itu jika wanita yang sudah ada niat kuat untuk dilangsungkan pernikahan. Haram, peminangan itu haram apabila wanita yang ingin dikhitbah itu sudah dikhitbah oleh lelaki lain, atau hitungane kalau dalam bahasa gaul ketikung kancane. Bukan begitu, Pak? Hahaha. Oke, kemudian Pak agak bercanda gitu, Pak. Nah, nilainya A gitu, Pak. Nah, syarat-syarat khitbah itu di sini jelaskan, khitbah dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syariat Islam. Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Tidak dalam pinangan orang lain. Yang kedua, pada waktu dipinang tidak ada halangan syar'i, mahram atau kafir, itu contoh halangan syar'i ya, yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Yang ketiga, perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i. Nah, apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah peminang dengan cara syirri. Oke, selain itu, syarat syarat wanita yang boleh dipinang terhadap pada pasal 12 kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI yang berbunyi pasal 1 pasal 1 yang berbunyi 1.
Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Yang kedua, wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah haram dan dilarang untuk dipinang. Yang ketiga, dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Oke. Yang terakhir, putusnya pinangan pria. Karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau syarat diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Begitu? Nah, pria yang telah meminang itu diibaratkan gini. Kalau misalkan kita ingin meminang, nah setelah kita menjalani beberapa minggu, beberapa bulan, kok sifatnya si wanita itu tidak cocok dengan yang kita inginkan, boleh kita menjauhi secara perlahan, tapi dengan tidak menyakiti hati perempuan tersebut. Atau kita bisa bicara, bisa dengan lobbying kepada keluarganya, mohon maaf gitu, bila ada salah kata, apabila ada kesalahan mohon maaf, assalamualaikum gitu. Nah, hal-hal yang dipahami, harus kita pahami ketika khidbah itu, ini dijelaskan diperbolehkan melihat wanita. Jadi ini kita ingin berkhidbah, boleh kita melihat wanita yang ingin kita khidbah. Nah, lanjut. Jangan menolak pinangan lelaki soleh. Nah, misalkan saya dahlan itu lelaki soleh, kok meminang seorang wanita kok ditolak, wah dosakah ya, dosakah pak? Misalkan yo saya juga anak soleh pak, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam Islam yes. Nah, wanita berhak menerima atau menolak khidbah. Jika seorang telah dilamar, maka dirinya lah yang berhak menerima. Jadi jika lelaki melamar seorang wanita, maka perempuanlah yang harus memutuskannya, atau yang dilamar itu yang memutuskan diterima atau enggaknya. Tapi satu, kembali ke poin nomor 2, jangan menolak lelaki soleh seperti itu. Betul Pak? Nah, untuk tentang khidbah ada itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sampai saudaranya itu meninggalkan pinangannya atau memberi izin. Itu hadis riwayat muttafaq alaih dan nafas milik imam besar kita Bukhari. Yang hadis kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan dan ia bisa memandang bagian yang menarik darinya itu untuk menikahinya, hendaklah ia lakukan. Jadi, wow, menariknya bagian apa ini, Pak? Bagian apa ini, Pak? Wah, saya berpikiran jernih loh, Pak. Nah, untuk jadi ini kan sudah dijelaskan dari luas kita, dan saya dalam video ini hanya mengambil poin-poin pentingnya saja. Saya atas nama Dahlan Agung Nugroho mohon maaf bila dalam penyampaian video ini terdapat suatu, bukan olok-olok ya, suatu bercanda yang ininya bercandanya jelek ya, mohon maaf, karena saya hidup ini penuh keceriaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangannya itu datang dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan tolong dikembalikan, tolong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.